Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Gugus 4 Kecamatan Lemah Hungkuk bersama Ibu Ita Erianti di studio SD Negeri Pegambiran 2. Anak-anak, semuanya hari ini kalian masih tetap semangat ya. Kembali lagi kita belajar hari ini anak-anak ya, meskipun kalian masih tetap belajar dari rumah. Nah, pagi ini Ibu harapkan kalian semuanya sudah sarapan dan sudah melakukan aktivitas sebelum belajar ya. Baiklah anak-anakku, kalian tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, Ibu ingatkan lagi ya protokol kesehatan di sini, yaitu yang pertama memakai masker ketika kalian hendak keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan setelah kalian memegang benda ya. Jangan lupa ya Nak ya. Kemudian ketika kalian ingin pergi kemanapun ya, jangan lupa membawa hand sanitizer ketika berpergian. Kemudian yang keempat, menjaga jarak dengan orang lain. Yang kelima, tidak kontak fisik dengan orang lain. Yang keenam, kalian tetap di rumah saja ya anak-anak dan tidak berpergian jika tidak ada memang yang keperluan yang sangat penting. Nah, itu dia protokol kesehatan ya Nak ya yang harus kamu lakukan agar kalian tetap sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19. Nah, anak-anakku semuanya, kalian sudah menyiapkan alat tulis ya Nak ya di rumahnya? Ada bolpen, kemudian buku ya dan alat tulis lainnya. Nah, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama Ibu ya Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, anak-anakku, kita sudah berdoa ya Nak ya. Selanjutnya ya, hari ini Ibu akan membawakan pembelajaran tema 2, subtema 3. Tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Subtema 3 yaitu tentang energi alternatif. Nah, di sini Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui sumber energi yang digunakan untuk alat transportasi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui berbagai macam sumber energi alternatif. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber energi alternatif. Yang keempat, siswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi tentang cara bernyanyi yang baik. Yang keenam, siswa dapat mengetahui perbedaan antar gagasan, gagasan pokok dengan gagasan pendukung, serta nama lain dari gagasan pokok. Nah, anak-anakku,
Ayo amati gambar di bawah ini. Nah, Ibu punya beberapa gambar. Coba kalian perhatikan. Ya? Sudah? Iya, sudah tahu ini gambar apa aja anak-anak? Iya. Gambar apa sih di atas? Nah, benar sekali. Gambar di atas adalah gambar alat transportasi, ya. Mungkin salah satunya ada yang sering digunakan oleh orang tua kalian, ya, ketika hendak pergi ke pasar atau melakukan aktivitas, ya, atau bahkan ketika sekolah, ya. Kalian diantar oleh orang tua menggunakan kendaraan roda 2, contohnya seperti kendaraan sepeda motor ini. Nah, apa sih bahan bakar yang digunakan anak-anak, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Gambar di atas menggunakan bahan bakar minyak atau yang sering kita sebut BBM. Nah, apakah bahan bakar tersebut dapat menjadi langka anak-anak? Jika bahan bakar tersebut secara terus-menerus kita gunakan. Nah, lalu bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, ada yang tahu? Benar sekali. Bahan bakar tersebut akan langka, ya, akan kehabisan jika digunakan secara terus-menerus, ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara kita menghemat energi, atau bisa juga dengan menggunakan energi alternatif sebagai energi pengganti, ya. Baiklah anak-anakku, perhatikan semuanya ya. Di sini ada sumber daya di bumi. Nah, sumber daya di bumi yaitu di era globalisasi ini, kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya penduduk yang meningkat di setiap tahunnya. Selain itu, perkembangan teknologi juga semakin pesat sehingga membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak bumi atau BBM adalah energi yang lama-kelamaan akan habis. Nah, untuk itu, cara mengatasi hal tersebut kita membutuhkan sumber energi alternatif supaya kebutuhan hidup tetap terpenuhi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih anak-anak energi alternatif itu? Mungkin kamu sebelumnya pernah mendengar ya. Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak, ya. Kemudian pengembangan sumber energi alternatif yaitu jumlahnya tidak terbatas dan tidak menimbulkan polusi. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, itu dia ya, energi alternatif. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya, contoh sumber energi alternatif. Di sini sumber energi alternatif yang pertama yaitu ada matahari. Anak-anak, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi, anak ya. Kemudian yang kedua ada angin. Berikutnya yang ketiga ada air. Yang keempat panas bumi. Yang kelima gelombang air laut. Yang keenam bahan bakar bio. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh dan penjelasannya. Baiklah, matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Energi yang dihasilkan panas matahari akan diserap melalui alat solar cell
yang akan menghasilkan listrik. Atau contoh lainnya ada lagi anak ya, yaitu panel surya. Kemudian yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yaitu aerogenerator. Yang ketiga adalah air. Energi alternatif air ya, dengan menggunakan sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi ini disebut geothermal dari uap panas bumi ini yang akan menggerakkan turbin untuk memutar generator. Berikutnya yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik karena semakin besar angin yang membantu membuat ombak semakin besar, maka kekuatan ombak tersebut yang akan menggerakkan turbin. Berikutnya yaitu yang terakhir, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, karena hewan dan tumbuhan mengandung minyak yang akan menghasilkan sumber daya alternatif yaitu biodiesel. Nah, itu ya anak-anak penjelasan tentang sumber energi alternatif. Nah, sekarang kalian ya harus mengetahui nih bahwa sumber daya alam itu ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kalian dan untuk kita semua ya. Nah, di sini sumber daya alam dan pemanfaatannya yang pertama, Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya yaitu anak-anak mungkin kalian pernah mendengar ya tumbuhan jarak ya, atau bahkan kalian pernah mempraktekannya di rumah ya. Nah, ternyata dari tumbuhan jarak ini terdapat buah jarak yang dapat menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, minyak jarak ini merupakan sumber energi alternatif. Nah, ini dia anak-anak buah jarak yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif ya. Nah, baiklah anak-anakku ya. Setelah kalian sudah memahami penjelasan, kemudian manfaat energi alternatif, kalian juga harus tahu ya nak ya, apa hak dan kewajiban kalian ya untuk menghemat energi. Nah, di sini ada beberapa hak dan kewajiban ya yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama, agar sumber energi tidak cepat habis, kita harus menggunakannya secara bijaksana atau tidak boros ya. Adapun hak dan kewajiban kita sebagai pengguna yaitu yang pertama, hak kita ya merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Nah, kemudian kewajiban kita yaitu merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian pemanfaatan sumber energi juga harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita tidak boleh hanya mengambil hak kita tetapi kewajibannya kita lalaikan ya. Bagaimana nanti kejadian ke depannya ketika kita hanya mendapatkan hak ya dari sumber energi itu, kita hanya menggunakan tetapi kita tidak melakukan kewajiban ya. Nah, maka akan terjadinya kelangkaan dari sumber energi tersebut. Jika mengalami kelangkaan, maka siapa yang akan sulit? Nah, kita semua yang akan sulit, kita tidak bisa melakukan aktivitas ya.
Karena sumber energi itu sangat berkaitan penting dalam kehidupan kita. Jadi tentunya di sini hak kita dan kewajiban kita harus seimbang, ya. Apa sih kewajiban kita anak-anak di sini? Nah, kewajiban kita adalah menghemat energi, tidak menggunakannya secara berlebihan. Kemudian ya, kita juga harus melestarikannya, ya. Jika energi listrik sudah tidak digunakan di rumah, maka kita harus mematikannya, ya. Di siang hari ketika kita sudah selesai, ya, melakukan aktivitas, ya, misalkan kita siang hari menonton televisi, kemudian kita meninggalkan televisi itu, kita tentunya harus mematikan televisi itu. Jika kita terus-terusan menyalakan televisi itu, maka itu berarti tandanya kamu tidak melakukan kewajiban. Nah, itu ya anak-anak, ya, sedikit contoh, ya. Baiklah, berikutnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari kalian. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua, ya anak-anak. Kemudian kita juga berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Nah, berikutnya kita juga wajib menghemat penggunaannya. Dan yang terakhir, ya, jangan lupa gunakan listrik sesuai kebutuhan. Anak-anakku, di sini hak dan kewajiban kita sehari-hari sebagai pengguna energi alternatif, ya. Nah, menggunakan energi alternatif itu ternyata dapat mengurangi pencemaran, ya. Kemudian selain dapat mengurangi pencemaran, menggunakan energi alternatif itu ternyata kita itu telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan, ya. Nah, begitu banyak sekali anak-anak, ya, manfaat, ya, ketika kita menggunakan energi alternatif. Nah, kemudian yang pertama di sini yaitu gunakan air sesuai kebutuhan, ya anak-anak. Jadi ketika kamu menggunakan air sesuai kebutuhan, maka kelangkaan air tidak akan terjadi, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi. Nah, itu dia anak-anak. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang energi alternatif, ya, hari ini. Nah, berikutnya kalian pasti semuanya ada yang suka hobinya bernyanyi, ya anak-anak. Iya, pasti ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit, ya, bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi, ternyata kalian perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik, anak-anak. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh kalian saat bernyanyi. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum bernyanyi, ya. Yang kedua, mengatur teknik pernapasan. Nah, di sini ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Dari 3 pernapasan tersebut, 3 jenis pernapasan tersebut, ternyata teknik pernapasan yang paling baik saat bernyanyi adalah, ada yang tahu? Pernapasan diafragma. Yang ketiga, yaitu kalian harus sikap tubuhnya harus berdiri tegap, ya. Tuh. Berikutnya lagi, yang keempat, kalian harus menguasai artikulasi, ya, atau mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Yang kelima, jangan lupa anak-anak, ya, sering-sering kalian harus minum air hangat.
dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan ya, karena dapat menyebabkan tenggorokan kalian itu jadi serak ya, sehingga nanti menimbulkan kualitas suara yang kurang bagus. Nah, itu dia anak-anak hal-hal yang harus diperhatikan saat kalian bernyanyi. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Dia sedang memikirkan apa nih? Oh, ternyata dia sedang memikirkan sesuatu. Apa sih gagasan pokok itu? Dan apa sih gagasan pendukung? Nah, sebelumnya Ibu yakin ya kalian semuanya sudah mendengar. Karena di kelas 3 juga ada ya materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Atau bahkan sebelumnya di tema 1 juga sudah pernah dibahas ya anak-anak. Baik, Ibu ulangi ya, gagasan pokok itu apa? Nah, di sini ada nama lain gagasan pokok. Yang pertama, nama lain gagasan pokok yang pertama adalah gagasan utama. Yang kedua adalah pikiran utama. Yang ketiga adalah pikiran pokok. Yang keempat adalah ide pokok. Yang kelima yaitu pokok pikiran. Nah, nama-nama tersebut ya sama artinya dengan gagasan pokok. Definisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Nah, itu dia gagasan pokok. Sekarang anak-anak perhatikan semuanya, gagasan pendukung merupakan kalimat yang berfungsi sebagai kalimat penjelas dari suatu gagasan pokok atau kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks, anak-anak? Sudah tahu caranya? Iya. Baiklah ya, akan Ibu ingatkan kembali ya. Atau bahkan ada yang belum tahu, mari disimak baik-baik ya nak, supaya dapat memudahkan kalian dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks, kita dapat melakukan beberapa cara. Contohnya, yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat, mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang kedua, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Yang ketiga, tandai ide pokok tiap paragraf dan tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, ini anak-anak perhatikan ciri-ciri menentukan gagasan pokok. Kalimat utama dalam paragraf terdapat di akhir paragraf, di awal paragraf, dan di awal dan di akhir paragraf. Ya. Cara menentukan kalimat utama dalam paragraf. Jika kalimat utama dalam paragraf berbeda, jika berada di awal paragraf ya, ciri-cirinya pada kalimat kedua terdapat kata yang diulang. Kemudian ada kata ini, itu, tersebut,
dan terdapat kata ganti orang ia, mereka, dan nya. Nah, jika di akhir paragraf pada kalimat terakhir terdapat kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi. Nah, itu dia anak-anak ciri-cirinya ya. Jika kalimat utama sudah ditemukan, maka gagasan pokoknya ada dalam kalimat tersebut. Kemudian kalian bisa tulis ya, satu kalimat penuh atau diambil intinya saja. Nah, anak-anakku ya, pembelajaran hari ini ya, tahap demi tahap sudah kita lalui ya. Dari kita belajar tentang energi alternatif ya, pemanfaatannya, kemudian kalian juga mengetahui ya bahwa hak dan kewajiban kalian juga ya harus seimbang. Kemudian kalian juga tadi sudah belajar ya bagaimana cara bernyanyi dengan baik dan bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita harus menghemat sumber energi yang ada di muka bumi dengan cara menggunakan seperlunya dan tidak boros. Yang kedua, kita harus menggunakan energi alternatif dengan memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, hak dan kewajiban kita untuk menghemat energi akan berpengaruh pada sumber daya energi yang ada di muka bumi. Yang keempat, bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung kita harus membaca teks dengan seksama, dan biasanya gagasan pokok terdapat di awal paragraf dan bisa juga di akhir paragraf. Nah, anak-anakku, sampai di sini pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa kembali lagi dalam program esok hari. Terima kasih telah menyimak pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemawungkuk. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.